friend, how are you today? Welcome back with me Chanku yang akan menemani Lazy Day Today and Everyday kalian dalam rangkuman film hari ini. Film kali ini menceritakan tentang pro dan kontra antara sesama manusia ketika semua umat manusia kehilangan arah dan tak punya petunjuk tuntunan hidup agar mereka hidup lebih baik. Sebelum masuk lebih jauh, saya mengingatkan film ini menceritakan tentang agama dan kitab suci. Sejujurnya saya agak takut buat ngebahas film ini, tapi karena menurut saya filmnya keren, makanya saya bahas alur ceritanya. Dan sekali lagi, semua yang saya ceritakan di sini berdasarkan isi filmnya guys. Karena film ini berhubungan dengan kitab suci, jadi saya gak berani untuk cari tahu definisi alur cerita filmnya dari para pakar film. Makanya saya mengamankan diri dengan tidak menambah atau song ide tentang kitab suci yang dibahas dalam film ini guys. Karena apa? Intinya semua agama yang kita anut itu menuntun kita agar ke jalan yang benar. Pokoknya ini yang saya ceritakan sesuai isi filmnya guys. Film ini berjudul The Book of Eli tahun 2010, disutradarai oleh Albert Hughes dan Ellen Hughes. Dan film ini dibintangi oleh tetangga saya waktu masih di New York, Amerika, yaitu Denzel Washington. Film ini menceritakan tentang keadaan bumi habis perang dan semua umat manusia telah meninggalkan esensi penting dalam kehidupannya, yaitu agama dan kepercayaan kepada Sang Maha Pencipta. Dan karena kehilangan status keagamaan, maka terjadi aksi kejahatan seenaknya seperti merampok, memperkosa, membunuh, bahkan saling merebut barang orang lain sampai ke tindakan membunuh. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung aja gaskan ke alur ceritanya guys. By the way, sebelum masuk ke alur cerita filmnya, saya mohon banget subscribe channel ini jika kalian suka, dan jangan lupa juga untuk like dan share jika kalian suka dengan channel ini. Tanpa banyak bacot, langsung aja pasang headset kalian, naikkan volume HP-nya, and go to the list story guys. Film diawali dengan memperlihatkan bumi kita yang fana ini telah terjadi sebuah perang dan badai petir, sehingga semua udara serta kondisi dalam bumi terlihat sangat suram. Untuk bertahan hidup, seorang pria ini harus memanah kucing para orang-orang sultan untuk dijadikan makan malamnya. Dengan tone warna film ini, kita diberikan sebuah informasi tentang kepedihan bumi saat ini. Dalam perjalanan, pria ini melihat sebuah mobil dan di dalamnya terdapat tengkorak manusia. Untuk kemudian ia memeriksa mobil tersebut. Dan karena tak ada apa-apa di mobil itu, ia pun melanjutkan perjalanannya. Merasa hari hampir malam, ia pun memutuskan untuk mampir di sebuah rumah. Namun untuk berjaga-jaga agar tetap aman, maka saat ia masuk, ia selalu standby dengan senjatanya. Oh iya, mari kita perkenalkan dulu. Pria ini bernama Eli, dan sekedar info, Eli tidak pernah memberitahu namanya selama film ini terkecuali pas mau ending guys. Lanjut, saat masuk ke dalam, Eli melakukan pemeriksaan serta observasi di dalam rumah tersebut. Hingga tiba di sebuah pintu yang mencurigakan, ia pun memutuskan untuk membukanya. Dan ternyata di dalam terdapat seseorang yang putus asa hingga mengakhiri hidupnya dengan tidak wajar, yaitu bunuh diri. Kemudian Eli mengambil sepatu pria tersebut, dan saat ia mengenakan sepatu itu, Eli terlihat sangat amat senang. Di awal-awal emang kelihatan gak jelas, tapi pas udah di pertengahan sampai ending tuh, buset, itu keren banget. Ikutin aja guys. Ketika hari sudah malam, Eli membakar kucing untuk dijadikan makan malamnya. Di tengah sedang makan, ada seekor tikus yang datang, lalu dengan baiknya Eli memberikan sedikit daging kucing kepada tikus. Setelah selesai memberi makan, Eli mendengarkan musik yang menggunakan alat, apa sih namanya? Pokoknya kalau di daerah gue namanya Walkman guys. Sambil diiringi oleh musik dari Walkman, Eli membersihkan perkakas senjatanya serta membersihkan tubuhnya menggunakan tisu dari KFC yang merupakan sponsor film ini. Merasa dirinya telah bersih, Eli pun membuka sebuah buku lalu membaca buku tersebut. Dan buku yang ia baca adalah buku yang akan memberikan momentum serta tensi film ini guys. Singkat cerita, esok pun tiba, di mana saat Eli sedang berjalan, ia melihat seorang wanita yang sedang terikat dan minta tolong kepadanya, dan wanita itu terlihat sangat kotor. Namun dengan feeling serta indera penciuman yang bagus, Eli mengatakan bahwa dirinya bisa mencium bau perampok sampai bermil-mil jauhnya. Saat para perampok ingin mengambil dan mengecek ransel Eli, Eli menolaknya sambil berjalan mundur secara perlahan-lahan. Lalu Eli bilang jika mereka menyentuh dirinya, maka tangan orang yang menyentuhnya akan hilang. Dan ternyata saat pria ini ingin menyentuh Eli, tiba-tiba
Karena melihat bosnya terluka, anak buahnya pun langsung menyerang Ellie. Faktanya, mereka berhasil ditumbangkan oleh Ellie dengan sangat amat mudah. Setelah menumbangkan mereka semua, Ellie memeriksa ransel mereka untuk mencari peralatan yang ia butuhkan. Dan ketika Ellie mendekati wanita itu, Ellie pun meminta air. Namun saat Ellie mencium airnya, Ellie langsung tidak minum karena air tersebut adalah air cius. Where are you going? West. Can I come with you? No. Ketika Ellie sedang melanjutkan perjalanannya menuju ke bagian barat, Ellie berhenti di sebuah jembatan, di mana ia melihat kedua pasangan yang didatangi oleh para geng motor. Lalu para geng motor itu membuat onar dan membunuh salah satu dari kedua pasangan itu. Di sini Ellie hanya bisa mengatakan bahwa jangan ikut campur karena itu bukan urusannya. Setelah membunuh kedua pasangan itu, para geng motor ini mencuri semua persediaan milik mereka berdua dan mereka pun pergi. Ellie pun melanjutkan perjalanannya hingga ia sampai di sebuah kota dan berinisiatif untuk mampir di tempat itu. Yang mana semua warga di situ melihat Ellie dengan wajah mencurigakan. Ketika Ellie masuk di sebuah toko perkakas, sang pemilik toko langsung mengarahkan senjata kepada Ellie karena sang pemilik toko tidak kenal dengan Ellie. Namun, dari situ kita bisa lihat kalau Ellie itu merupakan orang yang baik dan tak ingin melukai orang lain. Bahkan saat ingin menurunkan ranselnya, Ellie meminta izin kepada sang pemilik toko. Setelah mengeluarkan beberapa barang yang layak untuk dibarter, Ellie mengeluarkan beberapa tisu basah CFC untuk dibarter dengan mengecas aki miliknya. Tak lama kemudian, Ellie mendengar motor Harley milik perampok yang ia lihat tadi pas di jembatan. Shot pun berpindah di sebuah bar, yang mana pemilik bar sekalian big boss kota tersebut yang bernama Bill, ia menyuruh para geng motor untuk mencarinya sebuah buku yang bisa dipastikan buku itu sangat berarti bagi dirinya. Karena buku yang geng motor bawa tidak termasuk buku yang ia inginkan, para geng motor ini memberikan Bill sesuatu yang sangat amat berguna, yaitu sampo. Di mana sampo adalah barang yang sangat amat langka di bumi setelah terjadi badai petir dan perang antara umat manusia. Karena kehabisan air, Ellie pun memutuskan untuk pergi ke bar dan membeli air di sana. Dan saat berada di dalam, mereka semua yang berada di dalam bar melihat Ellie. Karena uang sudah tidak ada guna, maka hal yang paling penting untuk mendapatkan sesuatu yaitu dengan barter. Namun di tengah sedang mempersiapkan beberapa barang milik Ellie, ada seekor kucing yang mendekati sehingga Ellie pun mau memegang kucing tersebut. Kucing itu pun langsung marah kepada Ellie. Solora. Lalu sang bartender memanggil wanita yang bernama Solora untuk kemudian menyuruh Solora untuk mengambil air di belakang milik Ellie. Saat sedang berjalan mendekati pompa air, Solora dihadang oleh Retrigger. Namun karena Solora orang dalam, maka Retrigger membiarkan Solora lewat. Adegan pun berpindah di dalam bar. Ketika di dalam bar, ketua geng motor mendekati Ellie karena kucing miliknya diganggu oleh Ellie. Namun Ellie sudah bilang bahwa dirinya tidak memukul kucing. Tapi saat ketua geng ingin menyentuh Ellie, dengan cepat Ellie pun mengatakan bahwa ia mengenal pria ini karena Ellie pernah melihatnya ketika pria ini membantai orang yang tidak bersalah saat di jalan. Kemudian saat Ellie membangunkan pria ini, tak lama kemudian pria itu langsung pingsan dan tewas di tempat. Merasa atmosfer di dalam bar sedikit aneh, Ellie pun memutuskan untuk pergi, namun dirinya ditahan oleh semua orang yang berada di dalam bar, di mana hal itu membuat Ellie tidak punya pilihan lain hingga ia harus melepaskan ranselnya serta sarung tangannya sebelum memulai pertarungan. Dengan pengalaman bertarung di dalam film The Equalizer, lagi-lagi Ellie berhasil meratakan mereka semua tanpa sedikit mengalami luka lecet di tubuhnya. Gila, keren gak tuh tetangga saya waktu di New York? Keren kan? Tetangga saya tuh. Hingga saat ingin mengeksekusi orang terakhir, Solora datang dan mengatakan stop, lalu ia pun memohon kepada Ellie hingga Ellie pun berhenti. Dan ternyata aksi dari Ellie disaksikan oleh Bill, di mana Bill sangat terkejut dengan cara bertarung Ellie. Yang anehnya, Bill menawarkan Ellie untuk menginap di tempatnya padahal Ellie sudah membunuh anak buahnya. Dan saat Bill mengetahui bahwa Ellie suka membaca dan tak banyak basa-basi dalam obrolan, Bill pun langsung mengeluarkan hasutan bahwa di tempat ini memiliki fasilitas yang sangat eksklusif, di mana ia memberikan opsi kepada Ellie untuk menginap di tempatnya. What do you want with me?
Straight to the point. I like that. I like that. Singkat cerita, saat Ellie berada di dalam kamar, ada seseorang yang masuk, yang mana orang itu adalah Ibu Slora yang masuk sedang mengantarkan air serta makanan kepada Ellie, karena Ellie merupakan tuan rumah dan itu harus diservis dengan pelayanan khusus, kata Ibu Slora. Ketika Ibu Slora ingin pergi, Ellie bilang kepada Ibu Slora, apakah kamu buta karena perang atau karena matahari? Ibu Slora pun membalas, aku buta dari lahir. I was born this way. Setelah dari kamar Ellie, Ibu Slora bilang kepada Bill bahwa Ellie akan pergi besok pagi dan tak akan tinggal di sini karena Ibu Slora merasakan sesuatu yang berbeda pada Ellie. Mendengar hal itu, Bill pun bilang bahwa dirinya akan mengirim Slora ke kamar Ellie. Sontak, hal itu membuat Ibu Slora langsung memohon kepada Bill agar anaknya jangan dijadikan seorang pelacur dan jangan biarkan tidur dengan Ellie. Sampai di sini biar saya jelasin dulu guys. Jadi Ibu Slora ini mempunyai kelebihan dalam membaca isi hati seorang dengan cara orang itu berbicara. Makanya dia bisa simpulkan kalau Ellie itu berbeda dengan orang yang pernah ia temui sebelumnya. Lanjut, secara bersamaan Ellie sedang membaca buku. Tiba-tiba seseorang mendekati kamar Ellie dan mengetuk pintunya. Namun saat orang itu ingin masuk, Ellie menyuruhnya untuk keluar agar Ellie bisa menyembunyikan bukunya. Ketika masuk, Slora langsung mendekati Ellie dan merayu Ellie untuk melakukan asupan sinergi. Namun tindakan itu membuat Ellie tidak tertarik, malahan Ellie menyuruh Slora untuk keluar. No, I can't go. I can't. If I do, he'll hurt my mom. Melihat tindakan Ellie, Slora pun langsung panik karena jika tidak terjadi apa-apa di dalam, maka Bill akan menyakiti Ibu Slora. Di mana semua ini dilakukan Bill karena Bill merasa kalau Ellie mempunyai sesuatu yang sangat amat penting yang Ellie sembunyikan. Kemudian Slora bilang biarkan Slora berada di dalam kamarnya dan biarkan Slora tidur di lantai asalkan besok pagi Ellie harus bilang kepada Bill bahwa tadi malam Ellie senang diservis oleh Slora. Karena sampai memohon-mohon kepada Ellie, akhirnya Ellie pun menyetujuinya. Di sisi lain, Ibu Slora memikirkan Slora sampai ia tidak fokus dengan permainan caturnya. Kembali ke Ellie dan Slora. Di sini mereka sedang ngobrol, di mana Ellie bilang bahwa dulu orang-orang membuang barang-barang yang saat ini bisa membuat orang saling membunuh satu sama lain. Lalu Slora yang masih bingung dan tertarik dengan Ellie, ia pun mendekati Ellie sehingga ia merasakan sesuatu yang mengganjal di bagian pantatnya dan itu bisa dipastikan adalah buku yang disembunyikan oleh Ellie. I just want to look at it. I said no. Listen, I can't even. Karena melihat buku itu, Slora pun rasa ingin keponya kepada buku itu. Ia pun langsung mengambil buku itu, tapi diambil oleh Ellie duluan dan Ellie pun menolak untuk memperlihatkan isi buku itu kepada Slora untuk kemudian Ellie pun memasukkan buku itu di dalam ranselnya. Setelah Ellie memasukkan buku itu dalam ransel, mereka berdua kembali ngobrol. Di mana Ellie yang penasaran dari mana Bill mendapatkan air bersih, ia pun menanyakan kepada Slora. Namun Slora melakukan tawar-menawar, jika Ellie ingin mengetahui sumber air, maka Ellie harus memperlihatkan buku itu. Karena tak punya pilihan lain, Ellie pun langsung mempraktikkan hal yang ada di dalam buku itu, di mana Ellie mengajak Slora untuk makan. Namun Slora yang tidak tahu atau belum pernah belajar caranya bersyukur, ia pun langsung mengambil makanan dan ingin memakannya. Wait a minute. Sit. Something for you. Setelah menahan dan menyuruh Slora duduk, Ellie langsung menyuruh Slora untuk memberikan tangan dan menyuruh Slora untuk menutup matanya dan Ellie pun langsung membaca kata-kata syukur atas rezeki yang diberikan oleh Maha Pencipta. Ya kalian pasti tahu lah ya, tradisi orang Kristen kalau mau makan tuh harus bersyukur dulu gitu. Sama seperti kayak kita orang Islam sebelum makan pasti kita baca doa dulu. Dan itu diajarkan oleh Ellie kepada Slora guys. Dear Lord, we thank you for this meal, a warm bed and a roof over our head on. Singkat cerita, malam pun berlalu dan terlihat Slora yang baru saja selesai dengan tugasnya. Saat di meja makan, Bill menanyakan tentang kabar semalam Slora dengan Ellie, di mana Slora bilang ia melakukan seperti apa yang disuruh oleh Bill. Namun Slora bilang bahwa mereka tidak banyak ngobrol sehingga Slora tidak tahu apa-apa tentang Ellie. Setelah selesai menjelaskan, Slora disuruh makan oleh ibunya. Namun ibu Slora terkejut ketika Slora menyuruh ibunya untuk memberikan tangan ibunya dan Slora melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Ellie sebelum makan, yaitu bersyukur. Mendengar Slora membacakan syukuran sebelum makan, Bill terkejut dan karena Slora lupa dengan kata bagian akhir, Bill pun mengatakan kata yang dilupa oleh Slora, yaitu amin. Amen. That's the word you're looking for. Amen. Setelah itu, Bill yang curiga dengan Slora, ia pun mendekati Slora dan karena Slora masih tetap diam, Bill pun menyakiti ibu Slora. Melihat ibunya disiksa di depan matanya, akhirnya Slora membuka mulutnya bahwa Ellie punya sebuah buku yang suka ia baca dan buku itu ada sebuah simbol salib di bagian depan covernya. Show me!
Tanpa banyak bacot serta gerakan tambahan, Bill pun langsung memanggil Redriger untuk menemani dirinya ke kamar Ellie. Namun saat masuk ternyata Ellie sudah tidak ada di dalam, padahal semua ruangan dikunci dan ruangan Ellie juga dijaga oleh seorang penjaga. Karena gagal menjaga Ellie, akhirnya penjaga itu dibunuh oleh Redriger. Di sisi lain ternyata Ellie berada di tempat perkakas, di mana Ellie mengambil akinya yang kemarin dicas. Sebelum pergi, satu hal yang menarik, Ellie selalu melindungi orang yang tidak bersalah, dan itu dibuktikan ketika Ellie bilang kepada sang pemilik toko bahwa kau bisa beritahu mereka kalau aku memaksamu untuk melakukannya. You can tell them I made you do it, alright? Ketika di luar, Ellie langsung dihampiri oleh Bill. Karena Bill telah mengetahui buku yang dibawa oleh Ellie, di mana buku itu adalah buku yang selama ini dicari oleh Bill. Faktanya, buku ini bisa membuat orang yang memilikinya menjadi kuat secara fisik, cerdas dalam bersikap, cermat dalam bertarung, dan memiliki peningkatan indra ke level yang luar biasa. Bahkan selalu memiliki iman yang sangat baik sehingga Sang Maha Pencipta selalu melindungi orang tersebut yang memiliki bukunya. Dan itu bisa dibuktikan ketika Redriger menembak Ellie, pelurunya meleset entah kemana. What are you standing around for? Take your mouth, goddamn!